Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi. Keberhasilan sebuah pernikahan ditentukan oleh peranan seorang istri. Bahkan peranan itu sangat penting. Jika boleh digambarkan, sosok istri ibarat leher bagi kepala. Tugas leher yaitu adalah memberi kekuatan dan menopang kepala agar tetap berdiri. Jika leher lemah, maka kepala bisa jatuh ataupun goyah. Memperingati Hari Kartini pada 21 April 2024, hari ini di Wanita Surgawi, kita punya acara yang spesial yaitu talk show bersama narasumber yang tentunya sudah Wanita Surgawi kenal, yaitu Ibu Esther. Nah, shalom Ibu Esther. Shalom Anda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peranan perempuan dalam pelayanan dan juga keluarga. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin bisa Ibu Esther kita buka dalam doa. Ya, yuk ibu-ibu mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kesempatan indah pada hari ini. Kami mau bincang-bincang tentang peranan kami sebagai wanita-wanita surgawimu ya Bapak. Dalam pekerjaan, pelayanan maupun dalam keluarga. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami buka talk show ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini karena bentuknya talk show, kita lebih leluasa, kita ngobrol-ngobrol, tante berbincang-bincang. Oke, mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama, yang mungkin Ibu Esther boleh paparkan, yaitu berbicara tentang pelayanan, menurut Ibu, pelayanan itu apa sih dan idealnya seperti apa? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Nah, dari yang kita mengerti secara umum ya, pelayanan yang banyak orang mengerti adalah satu kegiatan di gedung atau di batas tembok gereja. Atau paling tidak dalam program gereja lah. Itu yang namanya pelayanan. Padahal kita di sini, khususnya di GSKI, kita diajar bahwa pelayanan adalah segala apapun yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Bapak. Karena tujuannya mau menyenangkan hati Bapak. Jadi, sebagai ibu rumah tangga itu pelayanan. Kamu sebagai host itu pelayanan gitu kan. Sebagai kamu desainer itu pelayanan. Nggak hanya pelayanan tuh yang ada di mimbar, yang jadi WL, nggak begitu. Ya semua yang justru terselenggaranya ini pun kita acara ini loh ibu-ibu, ini banyak orang di sekitar kita, kameramen, ada editor, ada soundman-nya. Semua ini pelayanan. Yang penting apapun yang kita lakukan, kita menyenangkan hati Bapak. Ya, itu yang paling penting. Memang idealnya pelayanan itu harus didasari oleh kasih. Ya, harus bukan karena mengisi kegiatan atau memang enak nih kelompoknya seru atau ini grupnya udah terkenal jadi saya mau ikutan. Bukan. Pelayanan ya karena memang kita mengasihi Tuhan dan ini adalah bentuk kita untuk membalas kebaikan Tuhan, yaitu dengan melayani Dia lewat ya bidang kita masing-masing gitu. Ya. Oke banget sih. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Banyak wanita yang melayani namun tidak mendapatkan dukungan dari suami atau anak-anaknya. Bagaimana sebaiknya menghadapi situasi seperti itu? Gimana tuh, Bu? Kalau saya boleh balik tanya, apa sih alasan mereka nggak mau dukung? Ya, mungkin biasanya kalau beda agama jelas, ya karena mereka nggak ngerti kan apa kegiatan kita. Tapi sejujurnya nih, banyak juga kaum ibu yang memang pelayanannya kebablasan. Sampai waktu, tenaga tuh habis semua untuk kegiatan itu. Khususnya ini pelayanan dalam konteks kegiatan di gereja ya. Menyebabkan suami, anak-anak udah gak dapat perhatian lagi. Yang tinggal adalah sampai di rumah kita ketemu si ibu udah capek, udah tinggal marah-marah, lupa masak, lupa pesenin makanan. Lah, ya kayak gitu gimana suami bisa dukung, gimana anak-anak bisa happy. Ya jadi mungkin saya nggak bisa jawab langsung kenapa ya suami nggak dukung, ya kita mesti tanya dulu. Kenapa nih mereka nggak dukungnya? Nah tapi ayat firman Tuhan juga ada yang mengatakan bahwa musuh kita adalah seisi rumah kita. Jadi jangan heran kalau ada anggota keluarga, khususnya pasangan atau anak-anak yang tidak mendukung pelayanan kita. Tapi sebelum menjudge mereka, yuk kita koreksi dulu. Kita udah bener belum nih? Ya kan? Jangan-jangan seperti tadi saya bilang, habis semuanya untuk pelayanan untuk orang luar,
anak mau curhat aja, aduh mama udah capek, besok ya dek. Hmm. Marah nggak sih? Iya. Iya kan? Nah, gimana cara mengatasinya? Coba ajak ngomong baik-baik. Ya, papa nggak setuju kenapa sih? Adik nggak setuju kenapa sih? Kakak nggak setuju mama pelayanan kenapa sih? Coba kita dengerin dulu apa alasan mereka. Kalau memang alasan seperti tadi, abis mama udah gak ada waktu buat kami, abis begini, ayo ini udah koreksi buat si ibu loh gitu ya. Jadi semua harus seimbang ya, karena sekali lagi jadi ibu rumah tangga pun itu pelayanan ya. Terus ya banyak hal yang bisa kita perbaiki lah. Yang terutama kita cari kehendak Tuhan lah. Bener nggak tempat saya di sini? Jangan pelayanan karena ikut-ikutan, karena diajak sama Bu RT atau sama tetangga kita, ya udah saya ikut. Tapi pada bukan bidang saya di situ gitu loh. Ya jadi pelayanan benar-benar harus memang itu panggilan kita di bidang mana. Kita semua harus melayani. Nggak ada, oh saya nggak ada panggilan. Enggak, kita semua anak Tuhan pasti punya bidangnya. Ya, tapi di bidang mana dan sebagai apa, itu yang mesti kita gali, yang kita maksimalin di situ. Dan juga mungkin nggak boleh lupa sama tanggung jawabnya. Betul. Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Nih, Ibu. Dalam Alkitab kan ditulis, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Nah, itu bagaimana aplikasi konkretnya? Kita baca di Efesus 5 ya, itu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Katakan gitu kan. Tapi kita jangan baca ayat itu sampai situ. Kita lanjutin, dikatakan gini, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi ayat ini memang khusus berlaku untuk keluarga Kristen saat itu ya. Paulus menuliskan ini untuk keluarga Kristen. Keluarga Kristen yang bagaimana? Yang dimana suami adalah orang percaya yang benar-benar takut Tuhan, yang setia. Sampai digambarkan seperti Kristus membawahi atau mengatur jemaatnya, suami mengatur istri atau ya membawahi istri ya seperti itu. Nah sekarang mesti kita balikin, Kristus itu membawahi jemaat atau mengatur jemaat seperti apa? Kasih dasarnya. Nah jadi istri ini tunduk kepada suami yang bagaimana nih? Yang seperti Kristus juga membawahi jemaatnya, yaitu suami yang takut Tuhan, suami yang mengasihi Kristus. Nah di situ kita harus tunduk. Tapi jangan lupa, ada satu ayat juga di Kisah 5 ayat 29, itu dikatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah gimana nih? Ya kan, jadi kita boleh gak sih ngelawan suami gitu? Konteksnya apa? Kamu menentangnya dalam hal apa? Kalau kayak tadi, misalnya kita mau pelayanan nih, padahal anak lagi demam. Kira-kira gimana? Pelayanannya sebagai apa? Oh saya terima tamu, saya asyir. Saya nggak mengecilkan arti asyir loh. Tapi kan sesuatu yang masih bisa digantikan sebenarnya. Timbang anaknya sakit, panas loh, demam loh. Kayak gitu. Nah itu salah dong artinya gitu. Ya kan? Kita ya nggak setuju lah seperti itu. Nah jadi kita harus tetap seperti tadi kamu bilang ya, ada koridornya, tetap harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab sebagai istri juga harus dijalanin. Ya, jadi kita tunduknya ya tunduk dengan pengertian yang benar. Apa Tuhan mau saya lakukan ini atau enggak? Pergumulkan. Ya, di atas segalanya memang kita harus coram Deo. Mempertanyakan kepada Tuhan hasil akhirnya gimana yang Tuhan mau. Ya, karena kan tadi saya juga udah bilang bahwa pelayanan adalah segala apapun yang kita lakukan asal itu sesuai kehendak Tuhan, menyenangkan hati Bapa, gitu. Nah, berarti ibu-ibu wanita surgawi, tadi Ibu Esther memaparkan coram Deo itu berarti bagus banget tuh kita ingat terus ya Bu ya. Yep. Nah, poin yang keempat pertanyaannya, apakah melayani harus sesuai dengan talenta kita atau apapun bentuk pelayanan itu bisa dipelajari? Nah, ini menarik nih Tante. Talenta itu apa sih? Ya, kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Itu menurut kamus. Jadi pada umumnya orang ngerti talenta itu adalah satu keahlian yang melekat pada kita, yang memang ya kayak udah di-give aja gitu, udah dikasih kita, dikaruniain ke kita gitu kan. Nah, apakah pelayanan harus sesuai talenta? Saya rasa ya harus. Kalau sekarang saya ditugaskan suruh mengiringi pakai piano. Ya, permisi deh. Ya, saya nggak bisa gitu. Jadi, itu pelayanan Bu, ayo Bu belajar. Ya, oke, kalau saya disuruh belajar, kamu mau tunggu saya setahun lagi, mungkin saya bisa. Mungkin, itu juga masih mungkin. Karena saya memang nggak pegang piano gitu loh. Jadi,
alangkah anehnya kalau saya dikasih tugas yang tidak sesuai dengan talenta. Nah, jadi memang apakah harus sesuai? Sebaiknya. Karena Tuhan titipkan sesuatu ke kamu itu untuk kita gunakan untuk pemuliaan dia kan. Ya, Ya, betul. jadi ya kita kembangkan. Nah, tetapi kita juga nggak bisa pungkiri. Ada gereja atau persekutuan yang memang masih kecil, yang dimana kita harus pegang peranan ganda gitu. Itu sangat mungkin. Saya pembicara, saya juga nge-WL. Bisa kan gitu. Bisa. Ya, kalau memang keadaan terpaksa ya nggak apa-apa. Tuhan juga pasti akan mampukan kita loh. Tapi kalau memang tiap orang punya tugas, itu lebih idealnya. Lebih ideal. Dan sekalipun saya sekarang bisa nyanyi gitu, tapi saya belum bisa WL nih. Saya cuma bisa nyanyi lah, nggak falas amat gitu. Loh, ayo kembangkan. Ya udah, saya latihan vokal. Saya lebih teknik-teknik sebagai WL. Itu boleh, harus gitu, supaya talenta itu berkembang maksimal. Malah siapa tahu dari kita explore malah ketemu talenta yang Betul. terpendam. Iya. Betul banget. Makin keren deh pelayanan kita. Terus kamu apa nih, Mbak? Kebetulan menggambar, Oh, menggambar. desain ya, desain untuk GSKI Rehoboth. Oke, beliau desainer kita ya, GSKI. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan yang kelima. Kita banyak mendengar terjadinya perselingkuhan dalam pelayanan. Ini juga banyak banget nih di Abam ya, Ibu ya. Iya. Nah, tapi bagaimana nih pendapat Ibu tentang hal ini? Ya, sebenarnya sangat disayangkan kalau hal ini terjadi ya. Tapi tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa kita belaga nggak tahu gitu bahwa dalam pelayanan akan bisa terjadi affair ya. Yang pernah saya alami dengan teman baik saya adalah ketika dia jatuh cinta, maksudnya ada jadi affair dengan seorang konselor ya. Dia punya konflik dengan suami, lalu dia konseling ke seorang hamba Tuhan, pria gitu, teman saya perempuan. Jadi lalu dia merasa, aduh, pria ini konselor ini benar-benar memberikan keteduhan buat saya. Beda sama suaminya. Iya, rasa tenang, kata-katanya juga meneduhkan, menghibur, memberikan perhatian. Akhirnya sungguh dia cerai dari suaminya dan dia nikah dengan si konselor ini. Pernikahannya nggak lama, cuma 2 tahun. Akhirnya cerai. Lalu saya juga tanya kenapa. Dia bilang, ternyata setelah jadi suami nggak begitu. Waktu konseling memang dia manis, perhatian, kata-katanya lembut. Setelah sampai di rumah hidup sehari-hari, rasanya nggak beda, masih mendingan suami saya deh, gitu. Iya kan? Nah, makanya kita sih memang menghindari konseling antar gender ya. Jadi pria kita usahakan ketemu pria, perempuan dengan perempuan. Tetapi ya sekarang ya aman enggak ya, LGBT-nya juga tinggi soalnya nih. Iya, malah banyak kasus-kasus ya. Iya, kacau. Tapi enggak lah ya, tapi ya memang harus kita ya ada lah kenyataan itu bahwa ada yang malah jadi jatuh dalam dosa dengan adanya konseling seperti ini. Atau pelayanan bareng itu juga bisa. Tugas keluar kota bareng, gimana? Iya, cinlok berarti ya. Cinlok. Tapi kalau misalnya dari selanjutnya nih, Ibu kan dalam pelayanan Ibu nih, apakah Ibu pernah mengalami diskriminasi? Nah ini sering banget kita dengar ya. Karena Ibu seorang wanita dalam hal posisi di kepengurusan atau yang lainnya. Kalau di GSKI saya tidak mengalami itu. Ya, malah saya bersyukur saya menjadi seorang wanita di mana pembicara wanita nggak banyak loh. Nah, jadi posisi ini dan status saya sebagai pembicara wanita tuh malah jadi menang di atas angin saya gitu, ya. Jadi kalau diskriminasi nggak ada, di kita nggak ada, ya. Aman. Nah, kalau tadi urusan pelayanan, sekarang bagaimana dengan perempuan yang bekerja atau bisnis? Nah, ini pasti penonton dari ibu-ibu wanita surgawi banyak nih. Iya. Ya memang sekarang udah banyak sekali wanita yang bekerja ya, dan melihat perekonomian kita, situasi yang seperti ini, memang tidak salah wanita bekerja karena akan menopang keuangan keluarga kan. Tapi yang harus diperhatikan adalah tetap kita punya peran sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang tidak bisa kita gantikan dengan uang yang kita hasilkan. Nah itu balik lagi tuh, jangan sampai keluarga berantakan, tapi memang uangnya banyak, tapi anak narkoba, suami selingkuh, buat apa? Uang seperti itu buat apa gitu? Tapi saya nggak bilang jadi wanita tidak boleh
bekerja? Enggak. Yang harus kita pertimbangkan adalah apa jenis pekerjaannya. Ya tentu nggak boleh melanggar firman Tuhan, ya kan? Oh saya jualan dari rumah kok Bu, online. Online apa? Online narkoba. Ya nggak boleh kan, gitu. Ya, online apa? Oh online ini apa kebutuhan rumah tangga. Boleh, ya. Nah, karena gini kita pertimbangkan jenis pekerjaannya, yang tentu tidak boleh tidak sesuai firman Tuhan, dan juga kita harus mempertimbangkan berapa lama kita meninggalkan keluarga. Berapa penghasilan yang kita dapatkan dari sana? Seimbang nggak? Gitu. Kalau misalnya kita keluar karena rumahnya jauh, kerjanya di Jakarta yang macet kan, kita harus berangkat jam 5 pagi, pulang jam 10 malam. Lalu dapatnya, ya saya nggak nyebut angka lah, tapi kecil sekali. Nggak worth it dengan meninggalkan anak. Nah itu juga dipertimbangkan, ada anak nggak kita? Kalau ada, anaknya umur berapa? Kalau bisa kita tinggalkan, siapa yang menjaga anak? Nah, jadi ada faktor-faktor yang memang mesti dipertimbangkan. Bukan nggak boleh, tapi lebih bijak dalam memilih jenis pekerjaan dan waktu yang kita gunakan untuk bekerja itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa memang ikut menghasilkan supaya ya hidup bisa lebih sejahtera juga. sejahtera. Nah, sebagai penutup, nah ini udah ibu-ibu wanita surgawi. Apa sih pesan ibu untuk para perempuan yang ada di dalam komunitas wanita surgawi ini? Oke. Saya seneng atau saya mau ngajak ibu-ibu dan saudara-saudara semua, saudara-saudari ya. Kita baca di Amsal 31, ayatnya panjang, tapi kita akan lebih ringkas atau lebih percepat ya. Amsal 30. Amsal 30 ayat yang 10 sampai 30. Ini merupakan satu nasihat ibu kepada anaknya ketika anaknya itu mau mencari pasangan hidup. Ya, jadi ibu ini menasehatkan gimana sih ciri-ciri dari seorang istri yang baik atau yang ideal, ya. Nah, disebut di sini ayat 10 aja udah langsung ngomong gini, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Artinya langka loh, gitu, istri yang cakap. Ingat cakap, bukan cakep. Beda tuh, ya. Cakap itu kan artinya dia tuh hidup yang takut akan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Watak atau karakternya juga baik. Dia rajin, dia berhikmat, dia murah hati, dia sabar. Itu idealnya seperti itu. Kalau cakep aja nggak menjamin seperti itu, ya kan? Jadi carilah istri yang cakap. Jadilah istri yang cakap. Jadilah wanita surgawi yang cakap. Itu udah langka. Yang cakep banyak, ya kan? Apalagi udah dioperasi, cakep semuanya. Oh iya lagi. Tapi yang cakap ini, ya. Lalu ayat berikutnya dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Nah, ibu-ibu, pasangan kita, suami-suami kita nih, hanya akan percaya kepada istri yang cakap, yang bisa dipercaya. Seperti apa ya? Seperti tadi, istri yang takut akan Tuhan, istri yang sabar, istri yang lemah lembut, ya. Wah, saya karakternya nggak begitu. Saya nggak bilang semua harus lemah lembutnya seperti Putri Solo, bukan begitu. Kita punya kepribadian dari kita suku masih beda-beda ya, tentu ada bawaan ya gitu. Tapi tentu lemah lembutnya tuh kita tidak kasar, ya, tidak memaki, ya seperti itu, ya. Lalu dikatakan lagi, ia berbuat baik kepada suaminya. Nah, kamu perhatiin nih Manda nih, ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Banyak istri yang berbuat baik, yang juga tidak berbuat jahat kepada suaminya, tapi dalam waktu tertentu. Ketika suaminya juga baik. Ketika suaminya memberikan uang bulanan yang lebih. Baik tuh dia, manis banget. Tapi dikatakan di sini sepanjang umurnya. Jadi keadaan apapun. Nah ini nih yang bisa dibilang cakap nih yang seperti ini nih. Ia berbuat baik dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah ini yang udah jarang nih. Nah ayat selanjutnya 13. Ia mencari bulu domba dan rami, ia senang bekerja, rajin. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau hari masih malam. Artinya dia bangun duluan daripada anggota yang lain. Karena apa? Dia harus menyediain makanan untuk seisi rumahnya. Ia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Dia bisa menjadi kepala rumah tangga untuk ngatur. Dia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya.
ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Nanti ya, kamu belum married kan? Belum. Akan. Nah, ketika suami kamu memberi uang tambahan, mah dapat bonus nih. Kamu beliin apa tuh? Ya kan? Ada dong yang kita ingini. Adalah sebagai wanita kita ingini itu, ini gitu kan. Tapi kita diajarin hari ini, ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Artinya apa? Dia beli sesuatu yang nggak sia-sia. Sesuatu yang produktif. Ya mungkin hari ini kita nggak beli ladang ya di sini, apalagi di kota besar, bukan ladang. Tapi belilah sesuatu yang memang produktif. Yang bisa kita gunakan atau bisa berguna buat jangka panjang. Maksudnya begitu. Dan Investasi apalagi gitu ya. investasi semacam itu. Ya, jadi dia ngerti apa yang harus dia beli. Dia nggak punya keinginan, oh saya punya list nih, mau beli tas, mau beli ini, mumpung nih gitu. Nah, dia enggak. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Artinya dia pekerja keras. Dia bukan orang yang males-malesan. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Orang yang nggak sembrono, dia punya perencanaan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Orang yang selalu bekerja. Ya, jadi dia menjamin keluarganya enggak kekurangan. Ada selalu makanan, ada selalu lampu. Ya, kalau sekarang mungkin tokennya ada terus deh gitu ya. PLN-nya beli token terus, dia ada makanan. Kenapa? Karena dia bukan orang yang males. Dia mengusahakan itu. Nah, itu beberapa ciri dari orang wanita yang cakap. Ia memberi tangannya kepada yang tertindas. Nah, ini juga. Ini tadi kan di dalam rumah tuh yang dia kerjain kan. Nah, sekarang di luar rumah dia gimana? Ia memberi tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia bukan pelit. Dia orang yang murah hati. Dia orang yang penuh belas kasihan. Ia tidak takut kepada salju. Musim dingin ya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Saya tertarik dengan kalimat ini. Dikatakan seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Artinya dia yang peduli dengan bawahan. Nggak dikatakan anaknya dan suaminya berpakaian lengkap. Enggak. Seisi rumah. Zaman dulu mereka punya budak. Ya, budak itu kan orang yang udah dibeli, yang udah nggak punya hak hidup. Nggak punya, udah milik kita gitu loh. Milik majikan, tapi dia juga memperhatikan. Budaknya nggak boleh kedinginan. Artinya orang yang peduli. Makanya dikatakan juga dia mengulurkan tangan kepada yang miskin. Ia membuat baginya permadani, lenan halus dan pakaian ungu. Dan ini hebatnya ayat 23. Kamu harus pegang nih. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Artinya dia hidupnya itu membuat suaminya bisa bangga akan dia. Saya kan suka konseling pernikahan ya. Tidak sedikit loh ibu yang istri-istri gitu yang cerita bahwa suami saya udah gak mau ajak saya keluar. Kenapa? Malu bawa saya. Malu ngegandeng saya. Gitu. Padahal masih cantik loh. Bukannya karena bentuk badannya yang udah gak karuan, bukan. Masih secara penampilan masih oke gitu. Kira-kira kenapa? Menurut ibu, sekarang saya balik tanya, menurut ibu kenapa? Ya memang gitu sih Bu, memang saya ngaku deh, saya tuh cerewet, saya tuh bawel. Mungkin suami saya malu kalau nanti di depan temen-temennya saya suka nyeletuk. Dia suka ceplas-ceplos gitu loh, ya. Nah ibu-ibu, kita belajar juga ya dari ayat-ayat ini bahwa kita mau suami kita itu bangga punya kita. Caranya apa? Ayo, kita juga mesti kontrol. Ya, jangan di tengah teman-temannya kita nyeletuk. Benar, suami kita mungkin suka mabuk, mungkin ya gitu. Tapi jangan, iya nih dasar si pemabuk. Janganlah, jangan gitu. Teman juga tahu kok dia pemabuk, tapi nggak usah lah keluar dari mulut kita. Ya, nggak usah bicarakan yang itu. Ya, kalau misalnya temannya pancing-pancing malah, ya Bu dia suka mabuk. Nggak apa-apa, iya kadang-kadang. Tapi it's okay. Wangi kok. Waktu dia mabuk wangi loh. Kita sambil bercanda gitu, bisa begitu. Kita nggak mempermalukan suami kita di depan temennya, apalagi di depan keluarga kita. Nah, itu suami akan pride-nya terganggu banget kan itu. Tapi dikatakan suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang karena apa? Karena dia itu dipakaikan pakaian dari lenan, ya kan? Proper, dia melayani suaminya sehingga suaminya tuh punya penampilan juga baik. Dia membanggakan gitu. Nah, ayat 25 pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan.
ia tertawa tentang hari depan. Hari gini di dunia yang udah enggak menentu gitu, jarang orang bisa tertawa tentang hari depan. Semua yang ada kita khawatir, yang ada kita bersungut-sungut, yang ada kita takut akan hari depan. Tapi dikatakan istri yang cakap, ia bisa tertawa tentang hari depan. Kenapa? Karena dia tidak malas, karena dia rajin, karena dia murah hati, karena dia takut Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dia kerjakan itu menyenangkan Tuhan. Dan kita di sini khususnya di GSKI kita diajar oleh gembala senior kita berkali-kali. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan pasti akan jaga kita. Tuhan akan protect kita. Iya kan? Jadi apalagi yang kita khawatirkan, asal kita benar-benar jalanin ya segala tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab, kita hidup suci, kita mengarahkan ke langit baru bumi baru. Percayalah, masa depan kita ada dalam tangannya. Maka kita bisa dengan tenang, dengan sukacita menghadapi hari depan yang dunia katakan menakutkan gitu. Ya. Hikmat pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya, dia nggak bosi. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ibu-ibu, jawab masing-masing ya. Ketika pagi hari suami bangun, anak-anak bangun, apa yang kita dapati dari mereka? Mah, mana sarapan? Kok mama nggak bangun? Ya mama, aku cepet-cepet nih mah, ayo. Atau, wow, terima kasih sarapannya mah. Terima kasih mama udah siapin semuanya. Saya bangga punya mama. Saya sayang mama. Tentu kita berharap pujian kan. Enak banget kan bangun pagi mendapat pujian dari anak-anak dan suami dengan pasangan. Atau kalau perlu dari mertua yang serumah ya. Wah, kamu memang mantu yang luar biasa. Tapi apa? Apa yang kita kerjakan? Dikatakan bangun pagi-pagi kan tadi. Masih malam aja masih gelap. Dikatakan dia udah bangun. Udah menyiapkan makanan. Ya, artinya dia bertanggung jawab. Walaupun mungkin bukan tangannya yang masak. Tapi dia udah atur. Dia bisa ngatur. Nah, ini sebagai ayat-ayat terakhir ya. Banyak wanita telah berbuat baik. Tetapi kamu melebihi mereka semua. Banyak orang baik ibu. Tetapi sebagai wanita surgawi, kita bukan hanya dituntut baik, tapi kita dituntut sempurna dalam segala hal. Jadi bukan mau banding-bandingkan diri dengan siapa dan bersaing kalah menang, tapi marilah kita bersaing dalam kekudusan. Kita bersaing untuk mengejar kesempurnaan. Karena ayat 30 katakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, ini yang kita mau, yang kita cari sebagai wanita yang takut akan Tuhan, wanita surgawi yang cakap, bukan cakep, ya, yang cakap. Jadi apa yang harus kita terapkan dalam hidup kita? Pertama, tentu kita takut akan Tuhan, ya. Kita cari hikmat Tuhan, kita menjadi orang yang dapat dipercaya, kita harus rajin, bekerja keras, kita bertanggung jawab, dan kita juga harus menjaga tubuh kita. Ini baik Roh Kudus, kita jaga kesehatan kita juga, ya. Semua itu perlu proses, benar, setuju. Tapi itu bukan alasan untuk kita bisa menunda untuk menjadi seorang wanita surgawi yang cakap, yang berkenan. Itu pesan saya, Manda. Aduh, Ibu nih semoga ya yang nonton bisa share video ini baik ke suaminya atau mungkin calon suaminya juga, karena ini bagus banget, bener-bener. Nah ini juga untuk penutupnya, mungkin kiranya pesan-pesan tadi dari hasil diskusi kita bersama dengan Ibu Esther bisa terus mengingatkan kita agar jadi wanita yang cakap tadi ya, tanggung jawab, takut akan Tuhan. Mari kita berjuang, kita supaya jadi wanita surgawi yang semakin ideal. Amin. Ya, amin. Oke, terima kasih Ibu Esther. sama-sama. Kita tutup dalam doa ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, kami sudah mendengar firman-Mu, ada banyak hal yang jika kami membandingkan dengan keadaan kami hari ini, kami masih jauh dari kata bijaksana, dari kata cakap. Tapi kami mau berjuang Bapak dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, dengan kekuatan yang daripada-Mu, sehingga
Kami sungguh-sungguh bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga kami, bagi anak-anak, bagi suami, bagi pasangan, bagi mertua kami, bagi orang tua, dan khususnya kami menyenangkan hati Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk program ini, dan Tuhan berkati setiap pendengar, setiap pemirsa yang ada, yang dalam pergumulan, dalam masalah yang mereka hadapi. Tuhan akan tolong. Tuhan buka jalan keluar, Tuhan berikan hikmat marifat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.